Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum saya menyapa, mohon izin kami agak sedikit menceritakan supaya nggak terlalu nervous. Karena sebenarnya saya tadi izin untuk menunggu di holding, tapi oleh Pak Sekjen dan Pak Pendum, kita diajak langsung masuk. Loh, bukannya ini acara khusus dan saat ini sedang dibuka oleh Royce Am, namun beliau sampaikan ini rumah kita. Jadi terima kasih saya diberikan penghormatan untuk bisa hadir di acara yang sangat sakral ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Royce Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang kita muliakan dan kita hormati Wakil Royce Am PBNU sekaligus Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar, kemudian Bapak Wakil Royce Am PBNU Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang kami hormati Katib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Asrori, yang kita hormati dan kita banggakan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Bapak Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf yang paling ganteng. Kemudian ada sahabat saya juga Menteri P2MI Haji Abdul Qadir Karding yang saat ini sedang menggunakan masker. Juga Menteri PPA Republik Indonesia Ibu Arifah Fauzi, yang kami hormati Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Sadli, yang mewakili Menteri HAM RI Wamenham Bapak Mugianto, terima kasih. Bendahara Umum NU, sobat saya ini Haji Kutfan Arif, pejabat utama yang mendampingi saya ada Bapak Kabak Intel Kampori, Pak Sahar, Komjen, kemudian Kadif Propam, Pak Karim, silahkan berdiri mungkin sekaligus memperkenalkan. Pak Kadif Humas, Irjen Pol Sandi Nugroho, kemudian Pak Wakabareskrim, Irjen Pol Asep Edi Suheri. Artinya mohon izin barangkali ada hal-hal yang dalam keseharian mungkin beliau-beliau ini diperlukan, paling tidak wajah-wajahnya sudah dikenal. Segenap jajaran Awan Syariah Tanfidiyah PBNU, kemudian yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama dan seluruh pengasuh pondok pesantren, serta seluruh segenap jajaran pengurus wilayah NU se-Indonesia dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kami diberikan kesempatan khusus untuk berdiri di sini, dan bagi kami ini suatu kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa untuk bicara. Saya tanya, saya harus bicara apa? Pokoknya di depan panggung yang penting bicara. Jadi kalau salah-salah mohon maaf. Yang pertama saya ucapkan selamat atas dilaksanakannya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 2025. Tentunya harapan kita
kegiatan ini betul-betul bisa menjadi ajang silaturahmi sekaligus juga menghasilkan keputusan-keputusan strategis dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kebijakan dalam rangka mendukung dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin supaya juga lebih santai dan supaya saya nggak terlalu stres, izinkan saya memberikan pantun sedikit. Melihat bulan hingga terkesima, membuat hati riang gembira. Selamat ulang tahun Nahdlatul Ulama, bersatu wujudkan Indonesia sejahtera. Nyun sewu Gus, asli saya stres ini. Baik, sebelum, karena ini kami berhadapan dengan tokoh-tokoh penting di NU, jadi ya tentunya setiap apa yang saya ucapkan ini potensi keseleunya tinggi gitu. Mohon maaf Pak Kiai. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tokoh yang hadir. Tentunya mohon izin saya sedikit menarik ke belakang untuk melihat bagaimana sejarah perjalanan NU yang telah berjuang luar biasa, baik dari zaman sebelum kemerdekaan yang dimulai pada saat NU berdiri di tanggal 31 Juni tahun 1926 dan kemudian terus bergerak bersama untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita agar Indonesia ini bisa merdeka. Dan alhamdulillah karena kerja keras dan persatuan seluruh ulama saat itu bersama-sama dengan para pejuang, Indonesia kemudian bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selamat untuk kita semua. Tentunya hal itu kemudian tidak berhenti karena berbagai macam tantangan terkait dengan apa yang sudah kita raih pada saat Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya, karena dari saudara-saudara kita juga kemudian memiliki sikap yang berbeda sehingga terjadi pemberontakan di mana-mana, ada DITII, ada Permesta, ada G30 SPKI, juga bagaimana Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan menggunakan agresinya pada saat itu. Alhamdulillah, atas dikumandangkannya resolusi jihad saat itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari, maka Indonesia berhasil kita pertahankan dan saat itu kemudian kita kenal sebagai salah satu hari yang sampai saat ini kita peringati, yaitu Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 1945. Dan dalam perjalanannya banyak sekali tokoh-tokoh nasional NU yang diberikan gelar pahlawan nasional, kalau tidak salah ada 12 pahlawan, dan tentunya saat ini semangat dari seluruh keluarga besar NU untuk terus menggelorakan 3 pilar Nahdlatul Ulama, yaitu Taswirul Afkar, semangat untuk terus memperjuangkan pemikiran, keilmuan, dan keagamaan, yang kalau bahasa sekarangnya meningkatkan kualitas SDM, ini tentunya menjadi hal yang harus terus kita dorong dan kita tingkatkan. Kemudian juga Nahdlatul Tujar, salah nggak Pak? Terkait dengan masalah semangat pemberdayaan ekonomi.
Ini tentunya menjadi hal yang juga harus kita persiapkan karena kita memang ingin mendorong dan mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia agar betul-betul siap untuk masuk menjadi negara yang bisa lepas dari kondisi middle income trap. Kemudian juga semangat Nahdlatul Wathon, yaitu cinta tanah air, yang harus terus kita gelurakan karena kita sangat meyakini bahwa Nahdlatul Ulama adalah pelopor utama dalam menjaga dan mengawal 4 pilar kebangsaan, berbangsa, dan bernegara. Dan saya kira kita semua mengakui itu, bahwa yang namanya Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah 4 pilar konsensus yang harus dijaga sampai kapanpun. Dan kita juga melihat bahwa dalam hal ini yang paling depan adalah Nahdlatul Ulama. Terima kasih untuk Nahdlatul Ulama. Dan tentunya ini terus harus kita jaga, kita perjuangkan sampai kapanpun, karena ini adalah pilar untuk masa depan bangsa kita. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain, saya biasa menyampaikan perkembangan lingkungan strategis karena ini sangat penting untuk kita ketahui, khususnya perkembangan lingkungan global yang mencakup dan terkait dengan masalah kondisi Amerika, yang tentunya ini juga berdampak terhadap negara-negara baik yang ada di luar negeri dan juga tentunya Indonesia. Kita tahu baru saja Presiden Donald Trump terpilih. Di satu sisi dengan terpilihnya Donald Trump ini kita mengharapkan eskalasi ketegangan politik, khususnya invasi yang terjadi di Rusia, Ukraina, dan juga yang terjadi di Palestina, ini akan turun. Karena memang Donald Trump terkenal dengan programnya yang mengubah yang tadinya kecenderungannya Biden itu merangkul sekutu-sekutunya, membuat kekuatan-kekuatan di sekutu-sekutunya, sementara Donald Trump lebih cenderung protektif terhadap Amerika dan mendahulukan Amerika, atau terbiasa dengan istilah American First atau American Great Again. Ini juga tentunya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dunia, utamanya menaikkan tingkat eskalasi antara perang dagang Cina dan Amerika. Tentunya di sini Indonesia harus mampu menempatkan diri dan menjalankan posisi kebijakan politik bebas aktif. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama mengetahui bahwa selain ikut di negara G20, Indonesia pada 1 Januari 2025 masuk menjadi bagian BRICS, di mana rata-rata negara yang tergabung di dalam BRICS ini oleh Amerika dianggap sebagai kelompok ataupun poros baru yang akan melakukan upaya untuk melemahkan dolar Amerika atau dedolarisasi. Dan ini tentunya menjadi masalah. Dan Amerika mengancam bahwa kalau BRICS ini melanjutkan rencananya, dia akan menerapkan tarif impor 100% terhadap barang-barang impor dari negara-negara BRICS ini. Sementara di satu sisi Indonesia baru saja masuk, sehingga ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Namun ternyata tidak cukup sampai di BRICS. Indonesia juga ternyata masuk ke CPTPP, di mana CPTPP ini diikuti oleh 11 negara-negara maju, di dalamnya juga ada
Amerika, negara-negara yang tergabung di dalam kelompok-kelompok negara Eropa, sehingga di satu sisi walaupun kita ikut BRICS, kita juga masih bagian dari teman mereka. Belum juga kita tergabung dalam OECD. Jadi bagaimana Indonesia memerankan posisi politik bebas aktifnya sehingga kita tidak terikat oleh konfrontasi dari Amerika dan Cina, namun bagaimana kita memerankan agar kita bisa masuk ke semuanya. Dan ini penting bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan kalau kita lihat di kawasan Asia Pasifik, pengaruh diplomatik Indonesia ini juga mengalami peningkatan dari ranking 7 naik 1 tingkat menjadi ranking 6. Demikian juga pengaruh ekonomi kita dari ranking 11 naik 2 peringkat menjadi ranking 9 di tahun 2024. Jadi, tentunya pencapaian yang kita harapkan bisa terus ditingkatkan khususnya di tahun 2025 nanti terkait dengan kebijakan-kebijakan politik luar negeri kita yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan kondisi ekonomi di Indonesia, alhamdulillah, walaupun kemarin sempat terjadi penurunan di angka 4,95%, namun Indonesia masih berada di peringkat ketiga untuk negara-negara G20. Kita berada di atas Cina, kita berada di atas Amerika, alhamdulillah. Inflasi Indonesia juga sama, sangat terjaga, kita peringkat kelima dengan skor 1,57. Kemarin kami bertemu dengan Mendagri, sepertinya turun lagi dan mudah-mudahan itu betul. Namun di satu sisi juga kita harus terus jaga agar neraca perdagangan kita tetap bagus, cadangan devisa kita juga tetap bagus, dan realisasi investasi kita juga bisa tercapai seperti pada saat tahun 2023 dan 2024, di mana rata-rata kita berada di atas pencapaian 100%. Dan ini tentunya menjadi PR bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah, dan tentunya perlu dukungan seluruh elemen bangsa untuk bisa mencapai hal tersebut. Sementara beberapa prediksi dari lembaga-lembaga dan organisasi internasional seperti OECD, International Monetary Fund, dan The World Bank, Indonesia tumbuh di angka rata-rata di atas 5. Jadi ini adalah satu hope, harapan, namun di sisi lain kalau kita tidak mampu menjaga ini dengan baik, maka yang terjadi tentunya akan sebaliknya. Dan ini tentunya menjadi PR kita bersama untuk bisa menjaga hal tersebut. Dan salah satu hal yang menjadi prasyarat ataupun modal utama untuk bisa terjaga pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah terkait dengan masalah stabilitas Kamtibmas atau stabilitas keamanan dalam negeri. Dari penelitian dari RAND Europe tahun 2024, dimensi keamanan nasional ini tidak dapat dipisahkan dengan kinerja ekonomi. Jadi manakala stabilitas Kamtibmas terjaga, maka pertumbuhan ekonomi baru bisa terjadi. Tapi jangan pernah berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi bisa terjadi kalau tidak ada stabilitas Kamtibmas. Jadi memang ini korelasinya seperti itu. Sebagai contoh saja beberapa negara tetangga kita, Ethiopia, Kongo, dan Suriah, yang sampai saat ini terus terjadi konflik, baik karena masalah suku, pemberontakan yang ada di dalam negeri, dan sampai sekarang negara tersebut ekonominya sangat terpuruk dan potensi menjadi negara gagal atau failed state. Ini yang tentunya menjadi tantangan bahwa stabilitas Kamtibmas menjadi sangat penting khususnya bagi Indonesia.